menjadi sebuah, apa namanya, pintu exit, pintu jalan keluar gitu, kayak seolah-olah pernikahan itu kayak gitu adalah, jalan keluar dari permasalahan hidup yang sekarang. Misalkan lihat selebgram, nikah gitu ya, terus atau lihat selebgram, "Aduh ini kayaknya romantis banget, terus kayaknya aku mau nikah juga," misalkan ya. Jadi terkompori, lihat temen yang udah nikah gitu, jadi pengen, buru-buru gitu untuk nikah. Terus misalkan ada beberapa juga yang misalkan, kondisi pernikahan ayah ibunya misalkan ya tidak baik, kemudian menjadikan pernikahan itu adalah sebuah jalan keluar. "Ah, kayaknya daripada aku pusing ngedengar ayah ibu berantem terus, kayaknya aku pengen nikah aja. Aku ingin menciptakan rumahku sendiri, keluargaku sendiri," kayak gitu. Padahal belum beres nih sama bagaimana relasi dengan orang tuanya, kayak gitu. Nah, jadi itu ya, sedangkan itu tadi, pernikahan itu tidak mengurangi peran kita, bahkan menambah peran kita. Yang tadinya tadi ya, yang singlenya itu, misalkan, waktu single itu nggak ada peran sebagai menantu gitu ya, peran sebagai ipar, pas udah nikah ada peran menantu dan peran ipar. Jadi malah nambah peran gitu. Nah, seringkali mereka yang boleh jadi, menganggap pernikahan itu adalah sebagai jalan keluar, tidak sampai memikirkan bahwa ini kita tuh akan diberikan tanggung jawab dan setiap peran ini akan menuntut tanggung jawab dari kita. Akan menuntut pertanggungjawaban. Kita tuh nanti akan, Allah tuh akan menghisap masing-masing peran kita, bagaimana peran kita sebagai anak, peran kita sebagai pasangan, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai menantu, ipar, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi buat sangilah semuanya gitu ya, luruskan niat menikahnya. Kalau yang sudah menikah gimana Teh? Luruskan kembali apa yang menjadi tujuan dari pernikahan ini. Karena saya mendapati banyak pasangan yang ketika menikah itu kayak gitu ya, kemudian akhirnya misalkan nggak satu visi dan misi, kemudian akhirnya konflik segala macam karena boleh jadi belum meluruskan kembali apa sih sebenarnya goals kita menikah, apa sih sebenarnya, ya udah kan kita ngikutin sunnah Rasulullah aja ya nikah misalkan ya. Nah, tapi tidak sampai misalkan punya punya apa namanya, punya impian ke depannya seperti apa. Bagaimana pernikahan ini bermanfaat di masyarakatnya, bagaimana kita akan membesarkan anak-anak. Nah, buat yang belum menikah misalkan ya, nah jangan sampai niat menikahnya karena ini misalkan teh aku udah merasa kesepian nih, kayak udah nggak mungkin ya, aku nggak mungkin kalau nggak nikah kayaknya nanti bakal apa namanya, aku bakal terus sepi sendiri, ngerasa kesepian, kayaknya aku nikah aja gitu ya. Atau terkompori tadi orang lain nikah, temen nikah, saudara nikah, sepupu nikah misalkan ya, aku nikah aja deh, misalkan kayak gitu ya. Atau juga ini, bosan sendirian, kapankah ada yang menemani, misalkan ya, biar nggak meluk guling terus, misalkan kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kan pengen nikah atau juga menjalani siklus hidup gitu ya. Ya udah deh kan kata Allah kalau udah kalau kita udah sekolah kemudian lulus kemudian kuliah lulus kerja ya apalagi sekarang nikah kan. Habis dari situ nanti hamil misalkan mereka. Nah, itu apa namanya, kalau hanya menjalani siklus hidup terus, seperti itu boleh jadi nanti ketika menikah teman-teman akan merasakan kehampaan gitu. Karena apa? Karena tujuan sejati dari pernikahan itu sendiri tidak diniatkan dari awal. Atau ini juga ada nih yang balas dendam lihat mantan menikah gitu kan. Ada yang seperti ini. Pernah ada salah satu yang apa namanya curhat gitu ya di salah satu sesi konsultasi sama Bunda Mi saat itu. Jadi ceritanya dia sudah menikah kayak gitu, terus kemudian dia nanya kayak gini, "Bunda Mi," katanya teh, "aku nih udah nikah," katanya tuh, "boleh nggak sih kalau udah nikah, tapi ketika berhubungan intim sama suami, aku memikirkannya adalah mantanku," katanya gitu kan. Terus ketika Bunda Mi tanya, "Memang kenapa?" "Iya, sebenarnya menikah ini aku belum mencintai suamiku." Jadi dia cerita tuh, jadi ceritanya dia tuh udah pacaran lama sama mantannya. Pacaran lama tapi ternyata, nggak direstuin, nggak tahu di salah satu pihak orang tuanya nggak merestuin gitu. Akhirnya putuslah, terus kemudian si mantannya ini nikah duluan ya, si mantannya
ini tuh mantan laki-lakinya tuh menikah duluan mantan pacarnya gitu kan, nikah duluan terus terlihat bahagia, terus dia ngerasa kayak kok dia bisa ya dengan mudahnya padahal kita udah pacaran lama gitu kan, tapi karena dia tuh masih cinta gitu ya sama sama mantannya tuh, tapi dendam juga kesel, aku akan buktikan bahwa aku juga bisa move on, dia bilang gitu kan. Nah yang curhat ini kan perempuan ya ke Bunda Mi, karena kalau Bunda Mi nggak menerima curhat laki-laki. Nah, terus kemudian aku mau balas dendam gitu sama sama apa namanya? Aku akan membuktikan sama mantan pacarku bahwa aku bisa move on dari dia, bisa mendapatkan pasangan yang lebih dari dia. Akhirnya ada yang datang melamar gitu. Memang secara fisik, secara kemapanan itu tuh lebih gitu di mantannya. Tapi dia nggak cinta gitu, tidak rasa cinta. Tapi karena dendam itu udahlah diterima aja. Mungkin nanti akan seiring berjalannya waktu dia akan mencintai gitu kan. Nah, tapi ternyata pas baru-baru awal-awal nikah kayak gitu ya, itu tuh belum tumbuh juga tuh rasa cintanya dia tuh sama pasangannya, sama suaminya. Sehingga itu tadi katanya karena memang dulu ketika berhubungan sama pacarnya itu sudah sampai zubillah min dzalik ya, sudah sampai memang sampai hubungan intim juga gitu. Jadi dia bilang waktu itu nanyanya boleh nggak sih kita memikirkannya adalah mantan kita ketika berhubungan intim sama suami. Nah, sama waktu itu sama Bunda Mera dibantu untuk terapi eh, apa namanya supaya bisa mengikhlaskan mantannya gitu kan, memaafkan terhadap luka dia, luka ditinggalkan segala macamnya. Alhamdulillah sekarang lebih ini lebih harmonis sama suaminya yang sekarang ya. Nah, jadi ini kayak gitu penting banget nih niatnya. Jangan sampai menikahnya karena balas dendam gitu kan. Misalkan lihat mantan nikah gitu. Terus aku juga mau. Nah, gitu. Karena itu tadi kata Allah ya, kata Allah itu dalam Islam itu adalah segala sesuatu innama amalu binniat. Segala sesuatu itu tergantung niat kita. Makanya niatnya dulu kayak gitu ya. Meskipun boleh nggak misalkan Bunda Mi boleh nggak aku ngerasa kesepian, tapi aku juga berusaha untuk jangan sampai nih ini niat nikahnya karena kesepian aja kayak gitu. Tapi kita benar-benar kayak misalkan ya Allah bantuin aku memang niat nikah karenamu ya Allah misalkan kayak gitu untuk supaya menghindari maksiat. Nah, itu boleh dilurusin kayak gitu ya pelan-pelan. Atau ini tadi ya kabur dari rumah, ngelihat orang tua misalkan berantem terus tiap hari atau misalkan ngelihat kondisi rumah yang tidak harmonis sehingga banyak yang nikah itu karena pengen kabur dari rumah, karena tidak nyaman di rumahnya sehingga dia ingin apa? Ingin apa namanya? Ingin escape, ingin punya exit plan yang berbeda dengan kayaknya aku bisa membangun rumahku sendiri, kabur dari rumah kayak gitu ya. Padahal ini tadi. Nah, dalam ketika kita mau menciptakan rumah gitu ya dengan pernikahan kita perlu memastikan bahwa kita juga sudah selesai berdamai dengan value-value yang ada di rumah sebelumnya. Nah, nanti kita Bunda Mi bahas lagi ya pelan-pelan. Niat terus niat menikah karena Allah itu seperti apa ya? Ini buat yang sudah menikah, buat yang belum menikah juga pasti suka nanya gitu ya. Bunda Mi juga sampai saat ini tuh waktu dulu sebelum nikah tuh niat menikah karena Allah itu seperti apa sih? Apakah memang apalagi ya hati kita manusia mah pasti ada ya. Misalkan kita teh suka, teh aku ngeceng nih sama misalkan ada salah seorang ikhwan gitu ya. Misalkan udah deket tapi sebenarnya kita nggak mau pacaran kayak gitu ya. Nah, terus kita niatnya untuk nikah. Nah, apakah itu niat menikahnya bukan karena Allah teh gitu misalkan gitu kan. Kadang teh tapi misalkan kita teh pengen niat nikahnya karena nggak mau maksiat. Misalkannya apakah itu niat menikahnya tidak apa namanya tidak karena Allah kalau kayak gitu ya. Nah, jadi niat menikah karena Allah itu kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Coba. Boleh yang misalkan yang sudah menikah, nah boleh sharing niat menikah karena Allah itu seperti apa sih? Boleh sharing di kolom komen ya. Karena kan nih dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inama amalu niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan peran kita sebagai muslimah salah satu momentum peran kita sebagai muslimah itu adalah peran kita ketika kita setelah menikah kayak gitu kan. Jadi makanya kenapa Bunda Mi di sini bahas dulu nih sebelum kita bahas peran fitrahnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, kita akan ini fokus ke sini peran kita menikah sebelum kita bahas menikah karena Allah itu kayak gimana, kita perlu paham dulu fitrahnya kita sebagai muslimah. Nah, fitrahnya kita sebagai muslimah itu seperti apa yang Allah mau. Nah, jadi sebelum kita tahu fitrah kita sebagai muslimah itu memang seperti apa dari Allahnya, kita perlu memahami dulu apa sih itu fitrah
fitrah itu apa? Kita pernah dengar kata fitrah, coba teman-teman. Pernah dengar kata fitrah ya? Sekarang banyak banget kayak parenting based on fitrah, fitrah education, atau juga misalkan segala sesuatu apa namanya sebagai fitrahnya, misalkan ya teman-teman. Nah, coba kira-kira teman-teman. Kira-kira fitrah itu apa sih? Nah, boleh nggak ada yang nggak akan Bunda misalahin coba. Kira-kira fitrah itu apa sih ya? Nah, kira-kira fitrah itu apa? Coba teman-teman ya. Kira-kira fitrah itu apa menurut teman-teman? Kalau dengar kata fitrah nih, fitrah. Nah, ini katanya ini ada apoteker ya Teh Desi. Katanya bawaan diri. Bawaan diri. Fitrah itu adalah Teh Aisyah, jati diri. Coba ada lagi. Apa sih fitrah? Fitrah. Nanti teman-teman di sini yang menyimak, terus kemudian nanti teman-teman yang sharing, misalkan nanti screenshot ada yang dapat sharing insight-nya, terus nanti boleh mention ke saya di Instagram Bufo Elmart. Nanti 2 orang saya kasih buku saya gratis ya. Nanti akan dipilih sama admin. Oke, nah nanti boleh ya nanti screenshot ke @fufuelmart nanti boleh. Yang mau sambil nyatet juga mah nggak apa-apa. Settingan dari Allah katanya ya. Teh Nadia sesuai fitrah berarti sesuai sunatullah. Teh Mariska settingan dari Allah. Teh Nur Hasanah karakter setiap insan. Teh Dwi fitrah itu keadaan yang dianugerahkan kepada manusia. Oke, kita bahas ya. Nah, ini adalah salah satu profesor dosen saya almarhumah ya, Dr. Aisyah itu bilang katanya ya, fitrah itu sifat murni dalam diri manusia yang menuntun mereka untuk mengakui kebenaran keberadaan Tuhan dan mengikuti tuntunannya ya. Teman-teman cek ya. Sifat murni dalam diri manusia. Nah, kalau kira-kira sifat murni dalam diri manusia, fitrah ini diberikan kepada setiap manusia atau kepada setiap manusia yang terlahir muslim saja. Nah, coba kira-kira. Fitrah ini menurut teman-teman ada di dalam diri setiap manusia ataukah hanya yang muslim saja kira-kira? Menurut teman-teman gimana? Buat semua manusia atau hanya yang muslim saja kira-kira? Kalau kata Teh Mariska semua manusia, Teh Tiara juga Teh semua manusia. Oh ini ada Iwan juga ya. Ada Teh Novila juga buat manusia, kemudian Teh Nadia juga manusia, kayak gitu ya. Teh Anugrah juga manusia, kayak dari agama manapun. Semua manusia, semua makhluk hidup. Oke, iya. Good, berarti ya sudah sepakat. Jadi semua manusia dapat. Setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan fitrah, kayak gitu ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, fitrah itu adalah gini, setiap manusia dilahirkan dalam fitrah Islam. Jika fitrah ini tidak kemudian dirusak oleh kepercayaan yang keliru dari keluarga dan masyarakat, semua orang akan dapat melihat kebenaran Islam dan menerimanya, kata Ibnu Taimiyah. Kira-kira teman-teman, kalau begitu, bagaimana kondisi fitrah dari apa namanya para Zionis menurut teman-teman? Tentara Zionis tuh yang dengan teganya misalkan dengan tanpa ampun dia berani untuk menghabisi saudara-saudara kita gitu ya di Palestina sana. Kira-kira menurut teman-teman gimana kondisi fitrahnya? Nah, kalau misalkan fitrah itu diberikan pada setiap manusia yang lahir, nah gimana tuh kondisi fitrah dari para Zionis misalkan? Yang sama sekali tidak, nggak apa-apa kan, boleh nggak apa-apa Bun. Nah, kira-kira fitrahnya kayak gimana tuh, teman-teman? Katanya nih, fitrah itu kan adalah sifat diri murni untuk menyembah sama Allah. Berarti kan apa ada kebaikan di sana. Even misalkan mereka yang terlahirnya sebagai Kristen, yang akhirnya memilih jadi Kristen, misalkan mau akhirnya memilih Katolik ataupun agama manapun, itu pasti memiliki kebaikan di sana. Tapi nih ada nih gimana nih dengan kondisi para Zionis dan keturunannya, kayak gitu yang bisa dengan mudahnya membenci. Bahkan kalau lihat lihat Muslim, lihat Kristen di sana ya, kalau kalau katanya kalau ke sana ke apa area Al-Aqsa misalkan, terus ketemu sama mereka tuh bisa meludahi meludahi orang-orang Kristen, orang Islam. Nah, itu kayak gimana sih? Jiwanya berbeda katanya. Fitrahnya sudah dirusak oleh kepercayaan yang keliru dan betul. Ini ya, di sini ada nih. Fitrahnya sudah dirusak sama kepercayaan yang keliru teman-teman. Saya tuh kemarin dikasih tahu sama guru kami itu ya tuh Ustadz Asep Sobari. Ustadz Asep Sobari tuh bilang kayak gini. Jadi waktu itu Ustadz Asep Sobari ngasih saya buku. Bukunya itu adalah tentang hasil disertasi dari apa namanya dari seorang profesor yang
beliau tuh meneliti terkait bagaimana pola parenting atau pola pengasuhan dari apa namanya keturunan Zionis sana ya. Saya bilangnya Zionis ya bukan Yahudi karena Yahudi itu kalau yang tinggalnya di luar itu nggak seperti itu gitu kan. Ada beberapa Yahudi yang ini itu Zionis ya, yang Zionis. Jadi mereka itu ternyata teman-teman sudah mendoktrin mendoktrin calon keturunan Zionis itu sejak dari dalam kandungan. Jadi sejak dari dalam kandungan itu setiap ibunya, setiap ibu gitu ya, itu tuh sudah apa namanya melakukan ritual-ritual. Ritualnya apa saja selain ya mereka tuh memang kenapa mereka bisa pinter banget. Jadi memang sejak dalam kandungan juga itu tuh para ibunya itu ngerjain soal bahasa Inggris sama matematika itu wajib. Ya, jadi selain baca ini ya, selain baca kitabnya mereka gitu ya, itu wajib. Membaca apa namanya buku bahasa Ibrani itu juga wajib dan buku-buku anak. Jadi sejak dalam kandungan sampai mereka pas lahir itu buku-buku anaknya adalah buku-buku anak yang memang sudah disetting untuk membenci ras lain. Ya. Jadi buku-buku anaknya udah dari dalam kandungan tuh si ibunya udah baca buku anak. Buku anaknya tapi apa? Buku anak yang memang isinya adalah diskriminasi dan juga isinya adalah menjadikan mereka sebagai korban gitu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang terlahir kemudian tumbuh kayak gitu ya, itu tumbuh dari narasi-narasi buku yang sudah mendoktrin untuk membenci ras lain mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan mau ini ke mereka ya berarti sebenarnya Muslim itu justru juga bisa untuk melahirkan generasi yang lebih baik kayak gitu dengan itu tadi kalau mereka didoktrin sama hal yang negatif ya kita lakukan apa namanya ibaratnya men-setting menjaga fitrah anak kita jangan doktrin ya kalau doktrin itu soalnya cenderung negatif tapi menjaga fitrah anak dengan apa berarti apa nutrisi ketika hamilnya dijaga gitu ya karena di sini juga ada ikhwan nutrisi istrinya tuh dijaga semenjak kehamilan. Kalau orang sana tuh sampai makan kacang-kacangan karena kacang itu mengandung banyak vitamin B kompleks yang membantu pada pertumbuhan otak ya. Jadi ada kacang itu khusus kacang badam kalau nggak salah namanya ya. Kalau di kita mungkin semacam almond kayak gitu ya. Nah, kacang-kacangan, terus kemudian juga nutrisi yang baik, dibacain buku, dibacain Al-Quran ketika dari dalam kandungan, dan juga ketika lahir, dibacain buku-buku anak yang mendekatkan anak sama tauhid sama Allah. Untuk apa ini? Untuk menjaga fitrahnya. Karena jangan sampai fitrahnya keliru nih. Nah, kemarin itu teman-teman ya. Nah, ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslimnya, kata Rasulullah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, kayak gitu ya. Nah, saat ini misalkan Teteh kenapa ya sekarang banyak nih. Kalau teman-teman lihat, tahu nggak kasus selebgram kemarin? Nah, teman-teman mungkin ada salah satu ini mungkin ya kemarin ada salah satu selebgram yang sudah punya anak tiga, terus kemudian selingkuh. Itu kan beliau tuh hafizah ya ternyata padahal. Nah, itu tuh banyak yang tanya sama Bunda Mi kenapa sih saat ini banyak nih misalkan yang udah di pesantren nih, udah hafiz kayak gitu, tapi ternyata dia menyimpang. Bahkan sekarang ada tren loh di mana banyak selebgram yang lulusan dari pesantren tapi mereka pacaran. Nah, itu kemarin trending juga tuh beberapa beberapa selebgram yang kayak gitu. Ada apa? Kira-kira teman-teman nggak apa namanya dia dikenalin sama Allah Rasulullah dikenalin bahkan misalkan di pesantren kemudian juga bahkan hafiz berarti kan dikenalin sama Al-Quran tapi ternyata eh, pas udah disekolahin yang benar kemudian dikenalin juga untuk apa namanya value-value Islam dikenalkan juga nggak boleh pacaran tuh misalkan tapi ternyata memilih hal-hal yang dilarang misalkan dalam Islam. Kira-kira apa sih yang menjadi kelirunya? Padahal ini mah itu ya masih sama-sama Muslim nih gitu misalkan, tapi melakukan itu. Atau jangan jangan jauh-jauh ke sana misalkan ya itu. Para pejabat kita misalkan banyak yang Muslim, banyak yang mukmin, tapi mereka yang memilih korupsi. Nah, itu kan berarti telah apa ya namanya telah membelok dari fitrahnya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu, teman-teman? Kira-kira apa ya? Coba, kalau tata dia karena sifat sombong. Karena sifat sombong bisa mengingkari fitrah. Betul, itu ya salah satunya ya godaan juga misalkan dari iblis, dari setan gitu yang membersamai. Dan yang utamanya adalah ternyata
proses penjagaan dari fitrah itu yang justru lebih menantang dibandingkan proses apa? Dibandingkan proses apa namanya? Menghancurkannya gitu ya, lebih mudah. Tentu kalau menjaganya itu lebih menantang. Nah, sedangkan berarti proses ini adalah proses penjagaan fitrah ini adalah proses yang perlu kita lakukan seumur hidup, teman-teman. Gitu. Itu adalah PR kita seumur hidup. Karena apa? Karena bisa jadi kita udah ngejaga nih. Nah, kita udah ngejaga nih. Kita mencoba untuk mengikuti arahan dari Allah dari Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kata Allah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Aku udah sekolah agama, aku juga udah hafiz Quran, aku juga apa namanya sholat kok, misalkan 5 waktu kayak gitu ya. Nah, mengikuti ini nih, karena kata Allah, Allah udah menciptakan manusia. Nah, kalau misalkan kita mau berpegang teguh, stay di agama yang lurus, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Kita udah coba kayak gitu. Tapi pada perjalanannya kita tergoda. Misalkan kita ketemu sama temennya ngajak sama maksiat. Udahlah, nggak apa-apa. Pacaran aja, nggak apa-apa. Kok Allah juga ini, kan penting kamu masih sholat. Misalkan kayak gitu. Udahlah sedikit aja, minum hammer nggak apa-apa. Ini kan bukan babi, misalkan ya kayak gitu. Kita ketemu sama temen yang pelan-pelan ngajakin kita sama sama maksiat nggak apa-apa, sedikit aja. Udahlah mokel aja, sekarang lagi Ramadan kan, udah mokel aja nggak apa-apa. Gak akan dia tahu ini, nanti gampang bayar fidyah ganti misalkan kayak gitu. Gak apa-apa misalkan kayak gitu. Terus teman-teman keajak misalkan ngikutin kayak gitu kan. Nah, berarti itu tadi ternyata banyak hal yang bisa membuat fitrah itu membelok atau tercoreng salah satunya dari faktor lingkungan dengan siapa kita berteman. Makanya teman-teman kalau saat ini bisa ketemu sama teman-teman yang selalu ngajak kebaikan, ngajakin guys itu ada kajian di Wakaf Salman, yuk kita ikutan. Heh guys, apa namanya itu ada apa namanya? Kamu udah sedekah belum? Misalkan bulan ini yuk sedekahnya ke Wakaf Salman aja, misalkan kayak gitu ya. Nah, ketika teman-teman memiliki circle yang selalu gitu ya, meskipun kita kadang males, kadang kadang kita berbuat dosa, kadang kita maksiat, tapi tetap misalkan teman-teman dibersamai oleh circle yang senantiasa mengajak teman-teman untuk senantiasa mendekat sama Allah, dijaga, dijaga kayak gitu. Karena mahal banget, menjaga fitrah itu mahal banget. Lingkungan, mostly kalau misalkan Bunda Mi, ini kan ya teman-teman, banyak mereka yang tercoreng atau rusak fitrahnya itu adalah mostly dari lingkungan. Gitu. Boleh jadi sama keluarganya, sama ayah ibunya sudah dididik dengan baik, tapi ternyata nyemplung sama lingkungan yang nggak baik, itu mostly bisa berubah. Banyak saat ini misalkan para ibu, para istri yang konsul sama Bunda Mi yang baru tahu kalau suaminya itu adalah gay. Udah punya anak dua mereka, udah punya ada yang udah punya anak tiga, ada yang udah punya anak satu gitu. Baru ketahuan kalau suaminya itu adalah gay. Nah, ada yang gaynya itu ternyata memang dari awal sebelum menikah juga udah gay atau udah SSA atau same sex attraction ya. Nah, terus kemudian barulah setelah menikah itu tuh rata-rata mereka jadi gaynya itu yang udah nikah yang tadinya normal nih, itu tuh karena faktor apa? Faktor lingkungan gitu. Ada yang sampai dipepet banget teman-teman, dipepet banget itu ya si suaminya tuh dipepet. Jadi suaminya satu kantor, seproject sama yang itu yang gay gitu dan suka nih sama sama si suami itu dipepet terus kan project kemana-mana bareng misalkan ya project keluar kota ya satu hotel segala macam awalnya enggak terus ternyata bisa dan mereka itu kaum LGBT itu mereka punya cara-caranya gimana membuat seseorang bisa menyimpang ada cara-caranya, ada step by stepnya kayak gitu. Nah, berarti untuk menjaga fitrah ini di era sekarang yang gampang banget ya, kayak misalkan sosial media segala macam itu adalah lingkungan. Jadi makanya Bu Nami biasanya ngasih tahu nih sama orang tua yang punya anak gitu ya. Terus misalkan bingung misalkan dalam memilih sekolah, pasti Bu Nami arahkan ketika pilih sekolah, pilihlah jangan cuma mikirkan biayanya aja, tapi juga perlu cek lingkungannya. Jadi cek recheck lingkungan karena lingkungan itu yang akan menjaga fitrah dari anak-anak kita gitu. Meskipun sama kita udah dirawat, terus nanti pas saat ketemu ternyata ini gitu ya, ya nanti ikutan juga karena anak tuh mudah banget meniru gitu ya. Pernah ada salah seorang ibu gitu ya. Jadi
Qadarullah anaknya itu ya teman-teman, anaknya itu karena kondisi orang tuanya masih bagus disekolahin di swasta gitu. TK, SD gitu ya disekolahin di swasta, pas SMP karena ternyata kebangkrutan apa namanya usahanya, akhirnya masukin ke SMP yang SMP-nya apa namanya lebih 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 inilah ibaratnya si harganya tuh sesuai gitu sama sama kemampuan mereka di saat itu, tapi ternyata di situ tuh segala jenis kebun binatang disebutin gitu. Padahal anaknya di TK sama SD-nya itu tuh terjaga karena swasta itu ya setidaknya terjaga gitu. Nggak pernah tuh dengar omongan-omongan orang-orang anak-anak yang nyeletuk dengan mudahnya gitu. Itu lama-lama ternyata latah juga gitu ya. Yang tadinya dia nggak bilang nggak pernah bilang dog misalkan ya. Jadi akhirnya bilang dog. Nah sebegitunya fitrah itu. Jadi yang paling apa namanya paling berpengaruh banget itu adalah penjagaan lingkungan. Jadi kualitas lingkungan ya, kalau misalkan teman-teman udah punya circle bestie yang bagus itu tuh dijaga banget. Tapi kalau ternyata ternyata sekarang teman-teman di tempat kerja circle-nya nggak benar, bikin teman-teman tergoda maksiat terus misalkan ya, nah itu boleh untuk dipertimbangkan kayaknya apa namanya untuk dipertimbangkan mencari lingkungan yang lebih tepat gitu ya. Nah, fitrah itu jadi apa? Adalah potensi baik atau blueprint kebaikan yang sudah Allah bekali untuk diri kita dalam mencapai tujuan hidup. Jadi Allah itu sudah membekali kita bagaimana caranya kita bisa menjadi muslimah yang optimal dalam menjalani perannya. Itu Allah sudah setting. Allah sudah punya. Allah sudah berikan. Allah berikan sama kita fitrahnya, potensi baiknya. Jadi tidak ada satu orang pun yang terlahir itu dengan kondisi dia jahat. Dengan kondisi dia misalkan tidak ada satu orang pun yang terlahir dia dengan bakat selingkuh misalkan. Atau dia dengan bakat apa. Enggak. Semuanya tuh potensinya baik. Nah itu dari Allah. Blueprintnya baik. Nah tapi itu tadi pengasuhan, lingkungan, experience, pembelajaran yang didapatkan kita dari semenjak kita lahir. Nah sampai kita saat ini. Nah, itulah yang mempengaruhi fitrah kita. Gitu ya. Misalkan tadinya yang pesantren, misalkan ya kemarin juga ada salah satu kalau sama Bu Nami karena Bu Nami seringnya bahas terkait apa namanya fitrah seksualitas ya. Jadi memang banyak yang konsulnya yang berhubungan sama fitrah seksualitas gitu. Sempat ada yang cerita gitu kayak misalkan Bunda ini gimana anakku padahal di pesantrenin waktu SD-nya gitu dia juga hafal Quran segala macam tapi nah, kecolongan nonton porno kayak gitu. Nah itu gimana? Berarti proses fitrahnya itu udah dijaga tapi akhirnya terganggu oleh itu tadi oleh lingkungan paparan dari lingkungan dengan adanya misalkan tadi pornografi. Nah sedangkan peran fitrah kita sebagai muslimah itu yang utamanya peran fitrahnya adalah dua gitu ya tadi juga udah ada yang bilang yaitu hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah peran fitrah kita dua gitu ya. Nah jadi selain dari itu peran fitrah muslimah yang lainnya anak istri ibu menantu adik kakak peran profesi dan peran pilihan lainnya adalah peran-peran yang kita pilih gitu dan tadi ya setiap peran itu akan menuntut tanggung jawab kita gitu teman-teman. Kita akan ditanya bagaimana peran kita sebagai istri gitu ya di hadapan Allah. Tapi urusan pasangan kita kayak gimana memperlakukan kita itu adalah di luar tanggung jawab kita. Itu adalah urusan dianya sendiri sama Allah. Kayak gitu. Peran kita sebagai anak itu seperti apa? Sebelum menikah bahkan setelah menikahnya. Nah, jadi peran-peran ini nanti akan menuntut tanggung jawab. Makanya pastikan kita hanya memilih peran-peran yang siap akan kita pertanggungjawabkan. Itu. Nah, dalam menjalani setiap peran dalam hidup itu, nah ini kita perlu melakukan tiga hal ini yang akan teman-teman akan alami tiga hal ini ya itu sepanjang umur ya sepanjang hidupnya itu cleansing, upgrading dan evaluating. Kita akan bahas satu-satu. Cleansing itu apa? Kalau dalam konsep psikologi Islam namanya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini akan perlu teman-teman ilmunya perlu miliki dari sebelum nikah. Sampai nanti teman-teman berkeluarga ini akan teman-teman pakai ilmu ini akan terpakai gitu ya. Yaitu artinya apa? Intinya proses membersihkan diri dari hal-hal negatif yang menghambat perkembangan diri, yaitu pembersihan mental, emosional, spiritual dan juga fisik. Jadi fokusnya menghilangkan racun atau beban yang menumpuk akibat pengalaman buruk, kebiasaan negatif atau lingkungan yang tidak mendukung. Jadi proses ini adalah proses seumur hidup. Jadi tidak ada satupun orang yang benar-benar sudah pulih gitu kan di dunia ini. Selama kita masih menjadi manusia yang ada di dunia, maka kita punya potensi untuk masih memiliki luka
gitu. Kalau saya tuh bilang bahwa setiap orang tuh terluka dan luka itu niscaya. Persoalannya apakah luka itu mengganggu hidupnya atau enggak? Karena boleh jadi ada beberapa luka yang tidak disadari dan memang mungkin tidak perlu untuk belum disadari untuk disembuhkan. Tapi ada luka-luka yang akhirnya memberikan apa? Memberikan sinyal bahwa dia perlu untuk diselesaikan. Alarm misalkan ya. Nah, misalkan contohnya gimana nih? Nah, misalkan ada salah seorang ibu yang dulunya pernah mendapatkan tindakan abusif dari orang tuanya. Misalkan pernah dipukul sama ayah, pernah dipukul sama ibu waktu kecilnya, waktu SD. Misalkan ya, tapi pas SMP SMA enggak, misalkan kayak gitu. Nah, sampai dia dewasa, dia tidak merasa bahwa orang tuanya adalah apa namanya orang tua yang galak atau jahat, misalkan. Sampai akhirnya, nah, lukanya itu ngasih sinyal pas kapan? Ngasih sinyalnya pas dia akhirnya menikah, kemudian dia jadi ibu. Nah, pas dia menikah jadi ibu, kemudian dia punya anak, tiba-tiba dia merasa ada respon, kok aku kalau kesel pengen mukul anakku, misalkan kayak gitu. Kenapa ya Dami? Aku setiap kali melihat apa namanya melihat anakku ngerengek, nangis kayak gitu, aku pengen banget untuk misalkan mukul dia, nyubit dia kayak gitu. Nah, tapi ternyata ketika udah dicoba digali, dia masih memiliki itu tadi waktu kecil punya memori di mana inner child-nya terlukai kayak gitu ya ibaratnya. Dan itu berarti ngasih sinyalnya pas apa? Ngasih sinyalnya pas ada peran ibu. Sebelumnya mah enggak ada, emang hubungan orang tuanya ketika udah dewasa biasa aja dan orang tuanya juga sudah tidak melakukan hal itu. Tapi karena dia mengalami itu di usia dia yang masih kecil itu, berarti dia perlu menyelesaikan luka itu di sana. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada luka-luka yang akhirnya baru menunjukkan alarmnya atau sinyalnya gitu ya, ketika di periode tertentu di dalam hidup kita. Nah, cleansing ini tuh apa saja? Itu mental, emosional, spiritual, dan fisik ya. Kalau mental berarti teman-teman ada beberapa yang diperlukannya misalkan dengan kita mengurangi pikiran negatif, prasangka buruk, overthinking, dengan kita belajar lagi. Itu adalah proses untuk mengupgrade mental kita gitu ya. Kalau emosional, melepaskan trauma, dendam, emosi yang tidak sehat kayak gitu ya. Terus tadi kalau misalkan ada beberapa luka yang ngasih sinyal gitu di momen hidup kita gitu ya. Luka spiritual, meningkatkan kualitas ibadah, taubat, dan mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah kita ini ya. Dan fisik, diet gaya hidup sehat, detoksifikasi makanan, olahraga rutin. Dan kabar baiknya si cleansing ini gitu ya, adalah saat apa namanya eh, bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan itu adalah bulan di mana kita bisa tazkiyatun nafs. Kalau kita memahami bahwa kita bisa mengupgrade, kita bisa apa namanya memperbaiki mental kita, emosional kita, spiritual kita, dan fisik kita. Bayangin nggak, teman-teman, dari ribuan mungkin orang-orang yang diberikan info sama Miwa, sama tim wakaf kayak gitu ya, terkait event ini, terkait kajian sore hari ini, kayak gitu ya. Mungkin juga ada beberapa dari follower saya yang diberikan info ini, tapi Allah memilih teman-teman di sini doang. 50 orang ini aja yang hadir di sini. Kebayang nggak? Itu aja berarti adalah sebuah tanda bahwa tidak setiap orang Allah beri hidayah. Tidak setiap orang Allah beri kesempatan untuk bisa apa? Untuk bisa tazkiyatun nafs. Hanya orang-orang tertentu yang memang memenuhi panggilan Allah untuk ini. Nah, jadi seperti halnya kita misalkan ya, teh kok bisa ya ada orang misalkan yang umroh, misalkan atau haji kayak gitu ya. Nah, teman-teman, ketika saya di tahun 2022 saya ibadah haji kayak gitu ya, itu akhirnya saya mengetahui kenapa Allah itu hanya memanggil orang-orang yang memang mengikhtiarkan untuk dipanggil kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena hidayah itu memang dijemput. Jadi teman-teman semuanya apa namanya Allah berarti sudah memilih teman-teman untuk hadir di sini. Mungkin ada maksud baik Allah untuk teman-teman yang bisa teman-teman ambil. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Nah, cleansingnya apa saja? Ya, jadi banyak mungkin kita akan dari pengalaman hidup, misalkan tadi ya ada yang masih single lila udah usianya 20 tahun, misalkan ada yang usianya 30 tahun saat ini, ada yang mungkin udah di atas, misalkan ya kayak gitu tuh. Nah, ini tuh kita akan berkutat di tiga hal ini aja gitu ya. Kita itu tazkiyatun nafs itu atau kita healing emosional kita tuh di tiga hal ini aja. Yang pertama kekeliruan diri, kekeliruan orang tua, dan kekeliruan orang lain. Kita bahas ya, ini contoh kekeliruan diri ya.
Jadi di Bunda Mi tuh lagi banyak yang apa namanya curhatnya terkait ini kebiasaan masturbasi. Mohon maaf ya agak sedikit sensitif. Jadi rata-rata biasanya ini ya Bunda Mi aku si anak itu bermula dari dilecehkan sama sepupu saat masih kelas 3 SD takut banget nggak bisa stop. Jadi dia semenjak dilecehkan itu akhirnya dia punya kebiasaan masturbasi sampai sekarang usia udah dewasa. Sekarang belum nikah tapi usia menjelang kepala tiga aku harus gimana katanya pengen sembuh. Nah, terus ini ada lagi Bunda Mi, kalau Ramadan sekarang nih pagi-pagi katanya sampai sore puasa, tapi malam suka ke-trigger untuk nonton video vulgar gitu ya, atau nonton eh, film misalkan yang 18 plus kayak gitu, terus keterusan kayak gitu ya, terus akhirnya jadinya suka masturbate. Nah, itu gimana? Pengen lepas dari kebiasaan ini tapi susah kayak gitu ya. Nah, jadi ini tuh adalah biasanya kebiasaan ini, nah yang model seperti itu adalah masuknya ke kekeliruan diri. Jadi keluar diri itu adalah dosa yang hanya kita sendiri yang tahu, kesalahan yang hanya kita sendiri tahu dan Allah aja yang tahu. Nah, seringkali di perempuan rata-rata itu tuh yang masih memiliki itu tuh adalah tazkiyatun nafs terhadap itu tadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti perlu gimana nantinya? Ya perlu berarti untuk bisa selain taubatan nasuha adalah perlu mencari kalau Bunda Mi biasanya ya dibantu. Dibantu akarnya. Berarti dia karena pertamanya itu adalah misalkan yang ini ya kasus yang ini. Karena pertamanya adalah karena dilecehkan, berarti perlu untuk healing dulu inner child ketika dia dilecehkan itu kayak gitu. Nanti biasanya nanti akan bisa berprogres. Karena kalau enggak itu akan berpengaruh. Kemarin juga ada yang cerita misalkan, Nami gimana ya, jadi karena dulu pernah dilecehin, bahkan dilecehinnya sama ayahnya misalkan ya. Jadi ketika berhubungan sama suaminya itu dia ngerasa kayak kayak mau dilecehin atau kayak mau diperkosa gitu. Jadinya dia harus kalau mau berhubungan sama suaminya, dia duluan gitu ya misalkan. Dia harus benar-benar siap banget kayak gitu. Ada yang seperti itu. Berarti perlu dirilis dulu nih lukanya. Kenapa ada terjadi itu tadi? Terjadi kebiasaan itu. Makanya itu ada beberapa luka yang baru ngasih sinyalnya. Boleh jadi ketika kita udah dewasa, kita udah menikah atau kita jadi ibu gitu ya. Atau biasanya di kekhawatiran diri ini juga kasusnya biasanya bullying. Orang-orang yang pernah mengalami bullying ketika waktu kecil seringkali dia punya lukanya itu adalah membenci dirinya sendiri. Nah, bahkan sampai ada yang udah nikah, udah punya anak, itu fokusnya ke membenci dirinya sendiri. Sehingga karena dia membenci dirinya sendiri, dia ngerasa selalu tidak merasa cukup gitu. Selalu merasa tidak cukup. Aku nggak cukup baik, aku nggak worth, aku nggak layak, aku nggak pantas gitu ya. Jadinya itu akan jadi konflik di dalam dirinya, bahkan dia setelah dia udah menikah, bahkan setelah dia udah punya anak gitu. Keluran orang tua biasanya yang itu tuh kalau misalkan yang orang tuanya pernah selingkuh, orang tuanya bercerai, orang tuanya abusive gitu ya, melakukan kekerasan dan kekerasan dalam psikologis itu ada 4. Ya, kekerasan tuh soalnya banyak orang yang fokusnya kekerasan itu hanya KDRT doang, ternyata enggak. Kekerasan yang bisa berpengaruh sama anak-anak itu kekerasan sebelum anak usia 18 tahun gitu ya. Itu ada apa kalau dalam konsep psikologi itu perlu dicek. Nah, sebelum 18 tahun kekerasan itu ada 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan seksual, ketiga adalah kekerasan kedua kekerasan psikis, fisik, psikis, seksual dan finansial. Nah, kalau kekerasan fisik jelas ya, kalau yang misalkan pernah dipukul, dijewer, ditendang, dilempar sesuatu, ditampar misalkan ya. Dan bukan hanya kalau misalkan bukan hanya anaknya jadi kayak gituin, kalau ada juga yang traumanya itu karena melihat misalkan ibu digituin sama ayah juga bisa kayak gitu. Jadi ayahnya nggak sampai misalkan nggak sampai memukuli dia, nggak sampai kekerasan fisik sama dia, tapi ke ibunya. Nah, itu juga sama bisa bikin trauma. Kalau psikis apa? Berupa verbal. Misalkan saya tuh pernah nemu salah satu klien. Itu dia itu selalu nggak rasa nggak pede. Perempuan ya, muslim nggak ngerasa nggak pede aja ya, nggak pede. Terus saya tuh tanya ini nggak pedenya tuh sejak kapan gitu. Padahal dia tuh sweet, dia tuh manis kok gitu ya, maksudnya manis, enak dilihat sebenarnya, tapi dia nggak pernah pede kayak gitu ya, dan dia ngerasa dia nggak pantas gitu untuk siapapun. Jadi ketika ketemu sama sama ta'aruf sama laki-laki manapun selalu ngerasa nggak cukup gitu ini tuh ya. Ternyata sumbernya ketika dicek gitu ya, kenapa bisa sampai kayak gitu? Dia ternyata ngalamin kekerasan psikis dari ayahnya. Jadi di beberapa momen ketika dia kecil itu ayahnya pernah bilang ke dia karena orang Sunda ya itu
ih maneh mah goreng patut. Nah, goreng patut itu jelek banget. Jadi anaknya tuh saat itu mau ikut kayak fashion show gitu katanya, lomba fashion show gitu kan di desa. Terus kemudian pakai baju gitu, terus didandanin, nah terus digituin sama ayahnya. Dan ternyata itu bukan yang pertama kali juga gitu kan. Dia sering sering dapetin kata kayak diejek gitu kalau dia tuh nggak cantik kayak gitu kan. Nah, jadi dari situ dia merasa bahwa emang dia nggak cantik gitu. Jadi sepanjang apapun orang bilang dia oke kok, manis kok kamu gitu, dia nggak ngerasa dia nggak cantik gitu. Jadi waktu itu yang dibantunya adalah di healing gitu, ke proses itu, ke peristiwa di mana ayahnya bilang kalau dia jelek gitu. Nah itu tadi ya kekerasan psikis. Selanjutnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini terutama kalau dilakukannya sama sama orang tua, misalkan ya anak perempuan sama dari ayahnya itu biasanya agak cukup lama untuk bisa rilisnya dan perlu beberapa kali terapi. Terus kemudian kekerasan seksual misalkan dari orang terdekat kayak paman segala macam dan kekerasan finansial. Kekerasan finansial itu apa? Kekerasan finansial itu adalah misalkan anak sebelum usia 18 tahun udah terpaksa dan juga atau dieksploitasi untuk membantu kondisi finansial keluarga, misalkan disuruh kerja gitu. Anak-anak kan saat ini ada nih anak-anak yang ketika di jalanan disuruh apa namanya disuruh ngemis, disuruh jualan kayak gitu ya. Nah, itu tanpa concern dari anak itu bisa masuk kekerasan finansial. Itu nanti akan berpengaruh pada anak ketika dewasa. Ada beberapa anak yang akhirnya menjadi terlalu bertanggung jawab, kemudian mudah sekali dimanfaatkan orang, terus kemudian benci sama uang, sehingga jadi boros banget. Nah, itu kalau kita masuk ke dunia psikologi healing gitu ya, itu unik-unik kasusnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan kekerian orang lain tuh di luar dari orang tua dan diri kita, berarti bisa juga kakak, adik, paman, kemudian juga bibi, misalkan ya saudara, tetangga, kayak tadi ya kasus yang ini kan tetangganya nih, sepupu. Nah, itu adalah berarti apa namanya case-nya adalah untuk bisa tazkiyatun nafs cleansing ke momen di mana itu tadi ada orang yang membuat itu jadi trauma gitu. Nah, terus misalkan Teh Fufu misalkan aku udah ngerasa enggak kayaknya aku udah maafin gitu, tapi kenapa masih ada? Berarti belum sepenuhnya heal atau belum sepenuhnya tazkiyatun nafsnya belum apa namanya belum optimal. Nah, sebenarnya prosesnya itu simple kayak gini aja ya 5 tahap tapi ini nggak sesimpel itu gitu ya bisa bertahun-tahun saya pun ada salah satu luka yang saya perlu bertahun-tahun agak lama untuk bisa benar-benar sampai di tahap ikhlas jadi untuk prosesnya cuman ini aja ya acknowledge sadar dan akui oh iya ya ternyata kayaknya aku masih punya luka ini karena gini tadi ya sebelum sebelum ada alarm atau sinyal bahwa kita belum berdamai sama luka tersebut itu tuh kita akan ngerasa baik-baik aja gitu biasa aja makanya ada beberapa yang baru baru apa namanya sinyalnya baru muncul ketika kita mendapatkan apa namanya sign tertentu dari Allah gitu ya kayak ada momen di mana misalkan kita tiba-tiba misalkan kenapa ya aku tuh benci banget sama pasangan aku misalkan nah itu gitu ya bilang apa namanya jadi pernah ada salah seorang istri yang bilang Dami kenapa ya aku tuh kalau ngelihat suami aku tuh kayak geleh gitu ya sebel gitu terutama kalau apa terutama kalau dia lagi apa namanya leha-leha misalkan dia lagi tiduran gitu ya pulang kantor tiduran main gitu kenapa sih kesel aku teh Bunda Mi tapi ternyata kalau dibilang kayak dimaklumi itu susah gitu kayak ada dalam diri aku tuh kayak pengennya ngomel gitu dia kayak gitu ternyata ketika saya tanya coba ada dulu ayahnya kayak gitu nggak oh ternyata iya jadi dia itu sebenarnya bukan membenci suaminya karena suaminya mah udah bekerja keras segala macam ya cuma kalau ngelihat suaminya rebahan gitu ya main game itu tuh dia kesel karena apa karena dia ternyata terintrojeksi untuk ke pengalaman dulu waktu kecil sering melihat ayahnya yang malas-malasan ayahnya tuh nggak kerja gitu yang kerjanya adalah ibunya gitu kan ayahnya tuh nggak pernah kerja terus hanya hanya diam di rumah terus kemudian hanya ngerokok segala macam gitu jadi ketika dia ngelihat suaminya kayak gitu tuh hanya introjeksinya ke ayahnya bahwa apa namanya dia nggak suka gitu ngelihat ayahnya kayak gitu nah kurang lebih seperti itu ya oke ya. Nah, ke knowledge, abis itu knowledge itu kemana? Ke acceptance, diterima. Terima itu adalah ya udah ada ini teh. Nah, jadi tandanya di penerimaan itu adalah ini adalah takdir yang sudah Allah izinkan. Nah, karena meskipun takdir ini sudah Allah izinkan, belum tentu setiap takdir itu Allah ridhoi. Ingetin itu ya. Karena ini banyak yang kayak teh, kalau misalkan Allah sayang sama hambanya, kalau setiap takdir itu Allah izinkan, kenapa Allah membuat aku tertakdir, aku dilecehkan oleh
sepupuku misalkan tadi yang tadi gitu ya. Nah, kalau di proses acceptance ini udah tidak mempertanyakan itu karena apa? Karena memahami setiap takdir itu sudah Allah izinkan, meskipun yang sudah Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi, tapi pasti ada hikmahnya. Meskipun saat ini kita belum paham hikmahnya apa, pasti akan ada hikmahnya. Suatu saat akan Allah berikan hikmahnya apa. Misalkan dulu saya pernah dibully nih misalkan ya. Dulu saya waktu kecil saya adalah pernah dibully, bullying tuh udah biasa gitu. Dari mulai SD gitu saya udah dari teman-teman kayak gitu. Akhirnya ketika acceptance, di proses acceptance gimana gitu kan, di acknowledge tahu nih, oh kok aku dibully nih, ternyata luka ini belum aku maafin kayak gitu kan. Nah ketika acceptance ya udah, emang ini adalah takdir aku, udah dibully itu adalah udah Allah izinin, tapi aku perlu mencari hikmahnya apa? Ternyata karena aku pernah dibully, aku saat ini sangat menjaga sekali kata-kata untuk tidak merendahkan orang. Karena aku dibully, aku juga nggak mau sampai ada orang yang tersakiti juga, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah acceptance. Kita bisa mencari hikmahnya. Karena dulu aku dibully, saat ini aku menjadi orang yang lebih, misalkan menghargai orang lain, lebih menghormati orang lain, kayak gitu. Itu adalah proses acceptance. Kemudian setelah itu gratitude, itu mensyukuri, mencari hikmahnya. Kalau tadi acceptance itu adalah proses paham sih ada hikmahnya, nah gratitude itu udah di tahap hikmahnya apa aja. Nah, jadi waktu itu tuh saya oke, karena dulu aku dibully seperti ini. Nah, hikmahnya apa? Sekarang ini aku lebih merawat diriku sebagai bentuk aku menjaga amanah tubuh titipan Allah. Aku jaga tubuhku agar jangan sampai terlalu berlebihan. Misalkan ketika makan, aku juga jaga bagian tubuhku untuk dirawat. Kemudian merawat bagian wajahku supaya apa? Supaya aku bisa lebih mensyukuri apa-apa yang sudah Allah berikan. Itu adalah bentuk gratitude. Setelah itu forgiveness atau memaafkan. Ya udah aku memaafkan gitu ya. Bullying itu saya sampai memaafkan dulu, sampai saya sebutin nama-namanya orang-orang yang bully saya, teman-teman saya maafin. Ya Allah, saya memaafkan. Saya memaafkan. Jadi kalau udah memaafkan itu sebenarnya bukan ke dirinya ya. Itu mah urusan dia. Jadi nanti itu sebenarnya kan kita akan dihisab ya sama Allah. Tapi urusan memaafkan itu adalah kita memaafkan orang itu adalah untuk ketenangan diri kita sendiri gitu. Kemudian setelah memaafkan barulah ikhlas. Dan proses ini bukan dalam satu waktu rentang, misalkan teman-teman ikut eh, kelas healing gitu, langsung sembuh semuanya enggak. Tapi minimal ketika teman-teman udah tahu langkahnya, nanti teman-teman jadi tahu, oh ini yang perlu aku lakukan. Ada beberapa saya dulu proses ya, bahkan saya juga ada tadi saya bilang ada salah satu luka yang saya prosesnya sampai 2 tahun untuk healnya, untuk sampai tahap ikhlas. Nah, selama proses itu ini di sini mencoba untuk mencari apa ya rasa syukurnya, mencoba untuk memaafkan kayak gitu ya. Dan kadang gini, kadang kalau misalnya teh aku kenapa masih ngeganjel, masih sakit hatiku kalau nginget gitu ya, kenapa dia berkhianat misalkan. Ya nggak apa-apa, itu adalah proses untuk forgiveness. Kalau belum sampai itu juga nggak apa-apa. It's okay. Setiap orang punya fase yang berbeda gitu ya. Nah, gini, setiap orang memiliki luka bahkan akan selalu terluka. Jadi kalau saya punya punya prinsip bahwa setiap orang itu memiliki luka dan bahkan akan terus terluka di sepanjang hidupnya. Karena luka adalah sebuah niscaya agar kita dapat pahala, berkah dan rahmat dari Allah. Jadi, kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah, berarti memang ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari takdir ini. Yang perlu kita lakukan, gimana caranya kita terus tazkiyatun nafs, dan gimana caranya luka yang akan datang, yang akan hadir ke kita, tidak akan terlalu berdampak berlebihan pada diri kita. Nah, karena itu dijaga. Oh iya ya, karena aku sudah dulu pernah mendapatkan luka yang jauh lebih ini gitu ya. Jadi kalau sekarang menerima ujian yang melukai lagi, tidak akan terlalu, misalkan tidak akan terlalu berlebihan gitu responnya. Nah, kalau saat ini masih merasa banyak luka, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau belum bisa sampai tahap memaafkan pun nggak apa-apa, dan belum mengikhlaskan pun nggak apa-apa, karena setiap orang punya fase dan waktu yang berbeda dalam setiap etapa perjalanan hidupnya. It's okay, nggak apa-apa. It's okay to make mistake. It's okay to teman-teman masih memiliki pain, dan itu painnya itu masih ada gitu, teh. Kenapa masih besar banget? Nggak apa-apa. Itu adalah proses dalam penyembuhan luka. Tapi ikhtiarkan gimana caranya kita bisa menyembuhkan luka itu gitu ya. Nah, terus setelah cleansing, nah upgrading. Selain tadi kita sambil menyembuhkan luka kita satu persatu, nanti diselesain yang satu, nanti biasanya ada lagi yang lain. Oh ini ya, kayak gitu. Makanya kalau di workshop Inner Child sama saya, nanti saya sampai akan bantuin gimana cara mencari sumber luka kita. Teh, kenapa ya aku selalu gagal dalam percintaan? Teh, kenapa ya aku selalu gagal ketika ta'aruf?
nanti dibantu cari itu pasti ada momen apa namanya sumbernya, sumber kenapa sih kita senantiasa mengalami kegagalan. Teh, kenapa kalau saya dulu ya, saya tuh dulu boros banget. Nah, itu ada ternyata yang ngebuat saya kenapa boros gitu. Nah, teh kenapa ya aku bisnis gagal terus misalkan ya, teh kenapa ya aku apa namanya susah misalkan yang tadi ya kasus yang tadi teh aku susah banget nih untuk lepas dari kebiasaan PMO, porn, masturbate, dan orgasm itu gimana? Itu ada untuk apa namanya? Biasanya saya kasih tahu kalau di workshop Inner Child itu nanti saya akan kasih tahu gimana cara ngegali akar masalahnya dan gimana kamu cara self healingnya. Karena sebaik-baik terapis itu adalah diri sendiri. Saya selalu meyakini itu teman-teman. Makanya proses pembelajaran healing saya itu adalah dengan belajar gimana caranya saya bisa menyembuhkan diri. Karena nggak ada yang mengerti kita kecuali diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita udah tahu tekniknya gitu ya. Jadi kalau saya senangnya ngajarin tekniknya dan kamu bisa lakukan itu di rumah sendiri gitu ya. Jadi nanti ketika ada luka, ada apa namanya, ada sinyal bahwa luka ini mencuat, misalkan ya kita tahu oh apa yang perlu kita lakuin. Self healingnya kayak gimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu ini sambil kita menyembuhkan luka, upgrading telabul ilmu teman-teman hadir di kajian ini tuh series ya tadi kata Teh Korina ini series nih, series Wakaf Salman. Teman-teman hadir berinfak juga di Wakaf Salman ini kayak gitu ya. Berarti teman-teman sedang melakukan proses tolabul ilm, upgrading. Selain teman-teman kuliah lagi dengan ikut-ikut kajian juga adalah bagian dari tolabul ilmi. Adalah apa? Untuk proses meningkatkan kapasitas diri dalam berbagai aspek kehidupan. Maaf ya. Nah, terus ini tuh mencakup apa? Ini mencakup pembelajaran baru, peningkatan keterampilan, atau pengembangan potensi yang sudah ada. Nah, fokusnya adalah bertumbuh dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau guru saya Abah Isan, guru panitia saya bilang bahwa akan ada bedanya orang yang belajar dengan yang enggak. Akan ada bedanya orang tua yang belajar dan yang enggak. Jadi nanti teman-teman yang masih singalila ini tolong dijaga. Tolong nanti teman-teman kalau cari pasangan yang tidak akan melarang teman-teman untuk terus belajar, yang tidak akan melarang teman-teman untuk berprogres. Cari pasangan yang tidak menjadikan teman-teman saingan dia. Ya, karena ada loh mereka yang menikah terus kemudian suaminya itu merasa tersaingi oleh istrinya. Jadi jangan teman-teman carilah yang sama-sama partner yang siap bertumbuh. Kamu siap nggak belajar bareng terus sama aku? Bukan cuma belajar dari perkuliahan aja misalkan ya, tapi juga ini misalkan dari ilmu-ilmu yang hanya didapatkan dari kajian, dari workshop, misalkan ya dari misalkan seminar kayak gitu. Karena itu tadi gitu ya. Kalau misalkan kita nanti bertumbuh sendirian, nah kalau kalau banyak banget istri yang bilang Dami aduh aku mah sedih gitu ya. Aku terus yang ikut kajian parenting suamiku enggak gitu. Tapi udah terlanjur kan, udah terlanjur kita memilih pasangan tersebut gitu ya. Jadi akhirnya nanti akan ada apa merasa berjuang sendirian. Nah, jangan kayak gitu. Jadi yang singgalilah nanti ditanyain pas ta'aruf teh, kamu siap nggak untuk membiayai aku untuk terus belajar, upgrading, ikut kajian, nanti aku bisa biar sedekah, wakaf segala macam. Tuh pastikan kayak gitu ya. Upgradingnya apa saja sama kayak tadi ya, ada fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dengan apa upgradingnya? Fisik meningkatkan kebugaran, mengatur pola makan, gitu ya, belajar keterampilan fisik baru, mentalnya membaca buku, ikut kursus, ikut kajian, sekolah lagi, emosionalnya melatih empatinya, sabar, sifat baik, terus kemudian gimana ya caranya aku bisa sembuh dari lukaku, misalkan itu adalah juga bagian dari upgrading emosional. Dan spiritual, jelas ya, seperti sekarang di bulan Ramadan, misalkan dulu Ramadan, yang waktu dulu aku cuma ngejar one day one juice misalkan ya. Sekarang aku bukan mau tilawahnya aja, aku sekalian tadabur. Aku pengen mentadaburi ayat-ayatnya Allah. Berarti kan itu ada upgrade ya, menambah kualitas ibadah, memahami Al-Quran mendalam, bukan hanya sekedar membacanya aja dan juga berusaha untuk khusyuk dalam setiap ibadah. Itu adalah bagian dari upgrading ya. Karena kata Rasulullah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Nah, upgradingnya apa saja nanti ya, ilmu pernikahan, parenting, self development kayak gitu ya teman-teman. Bareng-bareng apa lebih baik bareng-bareng sama suami. Jadi itu tadi yang masih singalilah, dicek recheck. Jangan sampai nanti ya, yang penting ganteng, yang penting ada yang mau aja, nah, jangan gitu. Karena apa? Karena pernikahan itu sayang apa namanya akan lebih nikmat, lebih bisa kita nikmati ketika dijalani sama orang yang satu visi dan misi sama kita, insya Allah. Nah, terus yang ketiga evaluating atau ihsan muhasabah, yaitu proses refleksi ya, refleksi. Jadi setiap kita habis
Cleansing tadi habis upgrading kita refleksi. Kita nilai evaluasi kita, analisis, keberhasilan, kegagalan gitu ya. Fokusnya adalah memahami apa sih yang udah bener, apa yang enggak, apa yang perlu diubah gitu ya. Seperti teman-teman juga ini mah udah lebih paham ya evaluasi ini tuh. Nah, ini tuh adalah bagian dari ihsan. Jadi, evaluating itu ihsan, muhasabah. Kata, apa namanya? Kata Rasulullah, kakinya seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, apa yang diamalkan, tentang hartanya, dari mana diperoleh, dan kemana dibelanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Teman-teman, Alhamdulillah tadi ya sekali lagi, Allah kasih hidayah teman-teman hadir sekarang. Boleh jadi di luar sana ada yang ketika menunggu maghrib sambil apa? Misalkan sambil berdrakoran, sambil scrolling misalkan ya, atau sambil menonton hal-hal yang kurang bermanfaat misalkan ya. Nah, seperti yang tadi, Dami gimana ya? Ramadan aku saum gitu, tapi pas malam-malam aku nonton hal-hal yang vulgar. Itu tuh ibarat kayak kita tuh ibadah, mengisi air ke ember yang bolong. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi pahalanya ngucur lagi gitu ya, berjatuhan lagi. Nah, gimana caranya nih? Oh, ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah, ya istiqomahkan aku untuk berada di jalanmu ya Allah, kayak gitu ya. Nah, evaluating ini kalau kata Imam Al-Ghazali ya, itu salah satu cendekiawan Muslim favorit saya. Jadi waktu di kuliah psikologi Islam di IOI itu dikenalin kita sama berbanyaknya cendekiawan Muslim dan ini salah satu favorit saya gitu ya. Itu ada 6 tahap ya. Nanti teman-teman bisa ini sendiri, boleh di screenshot. Musyarta, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahidah, sama muatabah. Yaitu bagaimana kita bisa menghisab diri kita sendiri, kemudian kita juga punya komitmen sama diri kita sendiri, kita juga memberikan konsekuensi. Nah, jadi kalau saya biasanya nanti kalau di teman-teman yang punya kebiasaan PMO gitu ya, kalau udah di heal dulu, nanti di proses udah di heal inner child-nya, bagian lukanya kenapa dia jadi PMO, misalkan dia dilecehkan, dia pernah nonton porno sama temen SD-nya biasanya gitu, atau dia pernah melihat ayah ibunya hubungan intim biasanya kayak gitu ya, salah satu penyebabnya udah di healing kayak gitu biasanya saya kasih ini tadi, so kamu mau kasih konsekuensi apa ketika udah melakukan ini gitu ya. Ada beberapa yang akhirnya oh setiap kali aku ngelakuin ini aku harus lari sekian misalkan di hal-hal yang dia tidak sukai gitu. Nah itu alhamdulillah bisa works sampai benar-benar orang bisa terlepas banget dari kebiasaan PMO-nya itu. Nah, jadi inilah adalah proses seumur hidup yang akan terus kita lalui bersama di setiap peran gitu ya. Tazkiyatun nafs, thalabul ilm, dan ihsan muhasabah ini atau cleansing, upgrade, dan evaluating ini akan terus kita lakukan dan proses seumur hidup kita akan kembali lagi untuk terus mendapatkan sinyal-sinyal gitu ya untuk healing luka kita. Kita juga berusaha untuk belajar, thalabul ilmi untuk memperbaiki diri kita. Kita juga berusaha untuk mengevaluasi diri. Ini akan kita lakukan sepanjang siklus hidup kita. Nah, kalau teman-teman ngerasa lelah banget, ini saya selalu sampaikan di setiap kajian saya, peta perjalanan hidup ini. Ini juga yang senantiasa saya ajak sama anak-anak saya gitu ya. Saya pengen memastikan banget bahwa mereka tuh ridho gitu sama kami orang tuanya. Makanya saya sudah ngenalin ini gitu sama anak-anak bahwa 1.000 tahun di dunia itu adalah 1 hari di akhirat gitu. Dan kita itu baru melewati 2 alam aja. Kita baru ada di alam ketiga, alam dunia. Kata Allah, alam jadi di mana ketika alam ruh kita nggak tahu nih amunisi kita apa saja karena kita dibatasi ingatannya sama Allah. Tapi di alam kandungan kita tahu kita bisa survive dari apa? Dari nutrisi, hidrasi yang diminum dan dimakan oleh ibu kita. Kita bisa survive, tumbuh dan berkembang. Kemudian kita lahir ke dunia, Allah kasih tahu cara kita survive adalah kita perlu makan makanan yang baik, yang halal dan thayyib, minum juga minuman yang halal dan thayyib. Terus kemudian juga Allah juga bilang kita perlu thalabul ilmi untuk bisa apa? Untuk kita bisa berbuat kebaikan supaya apa? Supaya dapat ladang pahala. Ladang pahalanya buat apa? Buat bekal nanti di akhirat. Nah, terus Allah udah spill gimana caranya kita bisa bertahan di alam kubur nanti ketika kita meninggal dari dunia. Allah udah spill. Kita perlu apa? Perlu berteman, berkawan dengan Al-Qur'an. Maka ketika nanti di alam kubur kita akan bisa tidur dengan nyenyak sebelum nanti adanya kehancuran alam semesta atau yaumul kiamah gitu kan. Nah, kemudian di yaumul kiamah ini sampai ke sana kita nggak pernah tahu amunisi kita apa. Kita nggak dikasih spill sama Allah. Allah cuma ngasih spillnya adalah orang-orang yang bisa melewati setiap tahapan ini dengan baik adalah mereka yang menjaga fitrahnya untuk senantiasa menjaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu senantiasa taat pada Allah dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah, kata Allah.
gitu. Tapi Allah nggak spill kayak gimana, Allah nggak ngasih tahu nanti yang menjadi amunisi kita untuk kita bertahan di padang mahsyar syafaat hisab itu apa, Allah nggak ngasih tahu. Padahal Allah kasih tahu bahwa nanti di padang mahsyar matahari itu sejengkal dari kepala kita gitu ya. Di hari kebangkitan kita diberikan fisik baru, jasad baru yang entah kita itu tahu seperti apa, Allah nggak ngasih tahu. Yang pasti ketika kita dibangkitkan itu dalam kondisi diberikan jasad yang baru, yang boleh jadi berbeda dengan jasad kita sekarang di dunia ini gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu di padang mahsyar syafaat hisab sampai nanti kelak di jannah. Allah cuma kasih tahu bahwa semua itu bisa kita lewati dengan baik kalau apa? Kalau masanya di dunia yang singkat ini kita menjaga fitrah kita untuk senantiasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita senantiasa untuk fokus mencari banyaknya ladang pahala. Semoga Allah nanti berikan rahmat, karena kata Allah kita bisa masuk jannah atau enggak itu adalah karena rahmat Allah, bukan hanya karena dari amalan kita. Makanya ada kata Allah, orang-orang yang senantiasa dulu waktu di dunianya senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa boleh jadi seperti saya misalkan yang suka sharing ilmu segala macam, tapi kata Allah dimasukkan ke neraka karena apa? Karena ternyata niat di dalam dirinya itu adalah bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk disanjung manusia. Dan kata Allah, kamu sudah mendapatkannya di dunia, sekarang bukan tempatmu di sini, silahkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Bahkan kata Allah, ada orang yang senantiasa waktu di dunianya sedekah jor-joran, infak segala macam. Tapi kenapa juga sama Allah dimasukkan ke neraka? Karena ternyata diniat di dalam hatinya itu bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk disanjung dan dipuji manusia. Dan ketika itu kata Allah bilang, kamu sudah mendapatkannya dulu di dunia, berarti sekarang silahkan tempatmu di sini. Nauzubillah min dzalik. Makanya ayo gitu ya, kalau teman-teman lagi males, capek, teteh, ujian teh, ya Allah, teteh aku udah hampir 30 tahun belum nikah gitu ya, teman-teman. Ya Allah, teman-teman, apa namanya, ayo kita cari hikmahnya, ya Allah. Meskipun aku belum menikah, izinkan aku untuk senantiasa menjadi hamba yang Allah sayangi. Berarti waktunya teteh masih masih bisa belajar, mempersiapkan pernikahannya, masih bisa belajar gimana caranya parenting. Karena apa? Karena banyak yang Allah uji ketika udah nikah dan udah punya anak. Sama Allah diuji sama apa? Diuji sama berbagai kesulitan yang boleh jadi tidak bisa dia penuhi gitu ya, tidak bisa, dia tidak lolos ujiannya. Jadi teman-teman yang belum nikah masih punya kesempatan untuk memperbaiki bagaimana memilih calon pasangan yang lebih baik, bagaimana mengupdate diri kita dan meluruskan visi misi hidup kita untuk senantiasa tadi menjaga fitrah dari Allah, menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah ya, menjalani setiap peran sebagai muslimah itu pasti lelah karena dunia memang hanya tempat singgah. Pastikan perjalanannya penuh makna, pahala, dan barokah, karena setiap peran yang kita jalani dari peran istri hingga ibu, baik itu sebagai anak juga menantu, akan penuh ujian untuk ladang amal meraih jannahnya. Peran muslimah adalah amanah, menjalani fitrah dengan penuh ibadah, cleansing hati dari segala salah, upgrading ilmu hingga menjadi berkah, dan evaluating diri agar tetap istiqomah sampai sekeluarga berkumpul jannah, insya Allah. Terima kasih, dan nanti teman-teman yang tadi mau ikut workshop sama Bunda Mi yang misalkan merasa, aduh, kayaknya aku butuh deh untuk apa namanya, diajarin self healing seperti apa, mencari sumber luka universalnya gimana, dari mana, seperti apa, dan bahkan Bunda Mi ajarin self healingnya, self terapinya kayak gimana. Nanti boleh ikut eventnya. Nanti buat teman-teman semuanya, nanti boleh ke admin kayak gitu ya. Terima kasih, jazakallah khair. Teh Korina, aduh mohon maaf nih kayaknya agak kepanjangan ya. Maka kalau ada mau langsung ke sesi tanya jawab, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Untuk satu penanya mungkin itu ya, Bunda Mei ya? Nggak apa-apa? Boleh. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Atau mungkin di kolom komentar boleh. Nanti mic-nya bisa dinyalakan. Ada yang mau bertanya? Mumpung nih. Apa ada yang di kolom chat? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kayaknya malu-malu Bunda Mi. Mungkin nanti mau ikut kelas aja kayaknya. Ya, gitu ya. Itu ada Oh, Teh Mariska. Mariska, ada. Boleh Teh Mariska silakan. Langsung mic-nya dinyalakan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya.
izin bertanya, Bunda Mi, bagaimana caranya untuk menjaga hati ya? Eh, kita mungkin udah melakukan tadi cleansing, terus upgrading, dan evaluating, tapi kadang tuh iman emang naik turun ya. Gimana caranya kita supaya bisa terus melakukan proses ini terus-menerus yang tadi sepanjang hidup gitu ya, untuk menjaga motivasinya itu supaya bisa terus sampai akhir hayat gitu, menjalankan 3 proses ini. Itu aja mungkin Bunda Mi. Makasih. Silahkan Bun, boleh langsung dijawab aja. Langsung jawab aja. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah saya pun masih PR ya untuk seperti ini ya, karena memang istiqomah itu Masya Allah ya, kata saya juga tadi ya, hidayahnya Allah itu benar-benar pilihan gitu. Jadi tidak setiap orang mendapatkan hidayahnya Allah. Jadi cuman kata Allah, barang siapa kita yang menjemputnya gitu kan, kalau kita menjemput hidayah, insya Allah Allah akan memberikan hidayah tersebut. Jadi kalau misalkan untuk menjaga hati, menjaga menjaga konsistensi kita gitu ya. Kalau yang sudah saya alami saat ini adalah penting banget punya support system Teh Mariska. Itu support system itu adalah support system itu yang akan membuat kita istiqomah di sini. Support systemnya berupa apa? Yang pertama adalah komitmen diri sendiri, diri sendirinya jadikan support system gitu ya. Gimana caranya? Kita punya komitmen sama Allah, ya Allah kalau saya ya gitu. Ya Allah tolong bantu aku gitu ya. Biasanya saya sholat tahajat kalau saya sedang bingung gitu ya atau misalkan sedang dalam proses gundah gitu ya, sholat hajat terus saya komitmen sama Allah, ya Allah bantu aku kalau misalkan ternyata ada sesuatu hal yang perlu aku perbaikin, kasih aku signmu gitu, jadi kayak sinyalnya Allah. Itu juga yang saya lakukan ketika saya mau memilih jodoh. Jadi hal itu dilakukan dari awalnya ketika saya tahu terkait ketika kita memilih jodoh itu gitu ya, itu tuh ada sinyalnya Allah atau Allah sign. Jadi tanda-tanda yang hanya hanya apa namanya, dari itu tuh nggak mungkin dari orang lain gitu ya, itu tuh dari Allah gitu. Allah sign dan itu rasanya beda gitu. Kalau itu adalah tandanya dari Allah. Meskipun ada beberapa orang kayak teh takutnya kita kepedean gak sih? Nggak, selama misalkan kita niat niat baik, yakini bahwa kalau ada tanda-tanda yang itu tuh ini kayaknya dari Allah deh. Nah, itu tuh adalah berupa kalau dalam konsep Islamic psychology itu namanya ilham. Nah, jadi kita tuh Allah itu seringkali boleh jadi berkomunikasi sama kita adalah lewat ilham. Ilham yang kita pikirkan kayak, oh kayak perlu seperti ini. Pernah kan ya Teh Marisa mungkin kayak pernah misalkan ada di dalam dua keputusan. Terus kita minta ya Allah tolong berikan keputusan yang terbaik yang mana. Terus kita tiba-tiba dapetin ilham. Nah, cara komunikasi Allah sama manusia itu adalah lewat ilham. Nah, tapi gimana cara kita bisa menjaga Allah tetap memberikan kita ilham dan kita sensitif terhadap ilham yang diberikan Allah itu adalah itu tadi, bagaimana kedekatan kita sama Allah. Jadi, caranya kita punya tetap menjaga kedekatan itu adalah punya support system di luar dari diri kita, misalkan nanti pasangan yang juga sama-sama gitu. Makanya kenapa banyak misalkan para istri yang memiliki suaminya yang sholat aja susah gitu ya, itu tuh agak sulit untuk bisa menjaga dirinya untuk senantiasa itu tadi di cleansing, upgrading dan evaluating. Karena apa? Karena dia nggak mendapatkan support system itu. Nah, jadi misalkan Teh Mariska di sini masih single, nanti pilih pasangan yang bisa mengajak Teh Mariska untuk tetap berada di jalan kebenaran ini, untuk tetap dekat sama Allah. Selain itu, kalau misalkan belum gimana? Cari komunitas, cari sahabat yang itu tadi yang bisa mendekatkan sama Allah. Pasti ada. Minta sama Allah deketin gitu ya. Dan itu penting banget untuk memiliki komunitas, bestie gitu ya. Bestie yang bener-bener bukan gini. Ada beberapa teman itu yang ketika bareng sama kita tuh malah misalkan iri dengki atau misalkan ngasih pengaruh buruk tadi ya. Tapi ada kok teman-teman yang berteman dengan kita tuh tanpa iri dengki, yang justru senang ketika kita mendapatkan pencapaian, yang justru seringkali mengingatkan ketika kita keliru, misalkan ya kayak gitu. Itu kayaknya nggak bagus deh. Atau misalkan sederhana, kalau saya biasanya suka ngasih tahu misalkan, teh itu kelihatan rambutnya. Nah, itu kan adalah saling mengingatkan karena kebaikan, karena sayang, karena Allah. Cari seperti itu, cari support system yang bisa
membuat Teteh untuk senantiasa nggak pernah lelah untuk istiqomah di jalan ini. Kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Semoga Allah kirimkan Teh Mariska ya. Jadi kalau misalkan Teteh, tapi aku mah sieun apa misalkan dulu pernah trauma misalkan ya, karena saya trauma punya teman misalkan ya. Jadi sekarang Teh sangat menjaga banget untuk tidak berteman. Nah, itu berarti diselesaikan dulu traumanya gitu ya, karena kalau misalkan traumanya udah selesai, kita bisa kok untuk selektif hanya memilih teman-teman yang bisa mengajak kita sama kebaikan. Kayak gitu insya Allah. Barakallahu fikum. Mangga Teh Karina. Sambung tadi dengan apa yang disampaikan Bunda Mi, kalau circle itu mempengaruhi juga pola pikir kita gitu ya, kehidupan kita. Terus menuntut ilmu itu harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Makanya di sini webinar series Ramadan by Wakaf Salman ini Bun didukung juga oleh SPN Salman ITB. Jadi untuk sobat wakaf nih yang ingin belajar tentang pernikahan gitu ya, ingin punya circle yang baik itu bisa banget untuk mengikuti SPN online batch 48. Ini bisa diikuti dimanapun teman-teman sobat wakaf berada dengan cara menghubungi admin di Instagram @spn.salmanitb seperti itu. Nah, kalau tadi ada poin-poin yang apa saya simpulkan, jadi sekaligus mohon maaf untuk teteh-teteh sekalian tidak bisa membuka kolom diskusi lebih banyak karena keterbatasan waktu. Mungkin saya mau sedikit menyebutkan poin-poin yang tadi saya dapatkan gitu ya. Kalau apapun peran kita, peran-peran itu sangat dinamis dan menjadi hamba Allah itu adalah yang utama gitu ya, teteh-teteh. Mau peran sebagai anak, sebagai istri, sebagai teman itu kita harus mengutamakan peran kita sebagai hamba Allah gitu. Nah, semoga Allah juga memberikan kita circle-circle, lingkungan teman-teman yang senantiasa mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Nah, satu lagi, sebaik-baik terapis itu adalah diri kita sendiri ya, teteh-teteh sobat wakaf gitu. Karena itulah kita yang paling tahu juga diri kita sendiri. Jadi harus semangatin, harus jangan lelah untuk belajar karena siapa tahu yang tahu penyakit dan bisa mengobatinya adalah diri kita sendiri. Gitu ya, Bun. Aduh. Seperti itu kalau yang saya rangkum gitu. Mungkin nanti juga teman-teman bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan lewat grup channel WhatsApp Wakaf Salman, betul ya. Nanti mungkin teman-teman panitia akan melampirkan tautannya di kolom komentar. Sebelum ditutup, Bunda Mi mungkin mau menyampaikan sedikit closing statement untuk kami, silakan. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih kepada Teh Korina dan tim Wakaf Salman. Teman-teman semuanya. Mungkin ada bagian apa namanya ada etapa di dalam hidup kita mengalami suatu kesulitan, suatu kendala yang kita nggak tahu jalan keluarnya apa, kayak gitu ya. Tapi sesulit apapun itu, teman-teman jangan pernah menyerah dari rahmat Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah bahwa Allah akan membersamai kita, dan salah satunya kalau dari pengalaman Bunda Mi, cobain deh kalau kita lagi gundah, kalau lagi gelisah, kalau kita lagi benar-benar merasa tidak ada jalan keluar di dalam hidup kita, atau misalkan kayak kita merasa kesulitan, cobain deh dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan coba sedekah atau dengan wakaf. Itu insya Allah nanti itu juga bisa menjadi jalan. Semoga Allah memberikan ilham pada kita gitu ya, bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap semangat untuk berada di jalan Allah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa di rahmat Allah. Sesekali lelah nggak apa-apa, teman-teman istirahat aja sejenak, lalu kemudian bangkit lagi, kembali lagi berjalan dan berlari untuk meraih ridhonya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga suatu saat nanti kita bisa sharing kembali. Terima kasih kepada Teh Korin dan tim Wakaf Salman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Mi sama teteh-teteh sobat wakaf semuanya sebelum diakhiri mungkin kita foto bersama dulu gitu ya, Bun. Boleh, boleh. Ya. Tim pencitraan sudah sih. Berapa kali ini Teh? 2 kali aja. Oh, bentar-bentar katanya ya. Siap, yang mau on cam boleh on cam biar kelihatan wajah-wajahnya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya kan. Oh, ini teteh yang kemarin nih gitu. Sudah siap? Oke. Siap teteh-teteh? Siap ya, siapkan gaya terbaik. Lihat ke kamera 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi ya. Sekali lagi ganti gaya boleh. 1, 2, 3.
Nah, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bunda Mi, teteh-teteh sekalian dimanapun berada, atas sharing-sharingnya ya, belajar bareng-bareng, Masya Allah di bulan Ramadan, hari Jumat gitu. Semuanya menyempatkan hadir, semoga menjadi amal jariah, terutama untuk Bunda Mi, umumnya untuk kita semua yang terlibat di acara sore hari ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi mungkin di webinar series Wakaf Saman pekan depan, insya Allah. Tunggu kabarnya di channel WhatsApp Wakaf Saman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berbuka puasa. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar yang ikhlas. Astagfirullahalazim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.